Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi hadihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah Al-Baqarah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati panjenenganipun Sifat Haji Ali Mahmudi, ugi panjenenganipun Al-Ustaz Mulyatin, lan sedaya para ustaz-ustazah pimpinan jamaah Al-Istiqomah ingkang tansah kula hormati. Para bapak, ibu, kang mas, adik, dan bayu jamaah Al-Istiqomah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kaulan panjenengan dikumpulkan oleh Allah di malam hari yang mulia, malam hari Jumat, dikumpulkan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi, dan dikumpulkan untuk mempelajari, mengkaji kitab yang paling mulia, kitab Al-Quran, yang diberikan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kemuliaan ini kelak di yaumul akhir, di yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul la yanfa'u malun wala banun, kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Hajj, tepatnya ayat 39. Jika kemarin surah Al-Hajj kita membahas tentang haji dan segala hal yang berkaitan dengan haji, maka pada ayat 39 ini adalah ayat tentang izin melakukan peperangan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di 14 abad yang lalu. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina
ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawari'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Udina dari ini lilladzina kedue wong akeh yuqataluna kang padha perang bi annahum lawan satemene utawi alladzina iku zulimu den zalimi wa inna Allaha lan satemene utawi Allah ala nasrihi ing atase nulungi wong-wong kang iman iku laqadirun yakti kuwasa. Sekarang kita baca penjelasannya. Qala al-Aufi, Imam Aufi berpendapat menerjemahkan, memberikan tafsiran tentang ayat 39 ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ali bin Abbas, nuzilat fi Muhammadin wa ashabihi hina ukhriju min Makkah. Ayat ini
diturunkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika beliau ini diusir dari kota kelahirannya, yaitu kota Makkah. Faqala Mujahid wa Dhuhaq, sedangkan Imam Mujahid dan Imam Dhuhaq mengatakan, juga dari jalur riwayat Ibnu Abbas, ada awal ayat nuzila fil jihad. Ayat ini adalah yang pertama kalinya menerangkan tentang jihad. Wastadalla bi hadhil ayat ba'duhum ala anna surah madaniyah. Oleh karena itu, ayat ini termasuk kategori surah madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah. Qala Abu Bakar, cerita dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fa'araftu annahu sayakunu kitab. Setelah turun ayat udina lil ladzina yuqatalu, Abu Bakar mengetahui bahwa sebentar lagi akan terjadi peperangan. Warawahul Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, an Ishaq bin Yusuf, an Ibnu Abbas, wa ya awal nuzilat fil qital. Ayat ini adalah pertama kali yang menerangkan tentang peperangan. Wa rawahu Tirmidzi wa Nasa'i fi tafsir min sunnanihima wa Ibnu Abi Hatim min hadis Ishaq bin Yusuf. Zada at-Tirmidzi wa waqilahuma an Sufyan as-Sauri. Pendapat ulama-ulama yang saya sebutkan tadi juga sependapat bahwa ayat ini adalah yang pertama kalinya membahas tentang peperangan. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Apa maksudnya? Ai huwa qadirun ala nasril ibadil mu'minin min ghairi qital. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala niku mampu nulungi kaulane tanpa adanya peperangan. Ning kenapa kok diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir pada waktu itu? Walakin huwa yuridu min ibadihi ayyabdulu juhdahu fi ta'ati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menginginkan hamba-hambanya itu berjerih payah, berusaha untuk taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi Gusti Allah itu memberikan sesuatu itu tanpa usaha, bisa-bisa Allah. Kados jenengan umpama tengok-tengok terus ujug-ujug dikai napa karung saka langit isi-isine Mas ini bisa. Tetapi Allah menginginkan berkehendak manusia itu agar mau berusaha, mau ikhtiar. Jadi ketika kula lan panjenengan diberikan begitu saja, itu tidak akan ada artinya. Misalkan ngeten, ini contoh analog saja ya. Kula lan panjenengan merasa sekolah ujug-ujug dikai ijazah selamat. Nah ini ada ijazah langsung sarjana S1 namanya. Itu tidak akan ada artinya. Wong kaya ngeten iki sing sekolah corona ngoten kuwi. Suatu nakaron parah rasane nek dirasake. Nah, ini pentingnya likulli syai'in sababa fa'adha sababa. Ayat ini niku menerangkan Gusti Allah itu bisa saja langsung ujug-ujug malaikat teko membasmi wong kafir entek langsung ujug-ujug wong Islam langsung bisa saja. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah itu menginginkan usaha. Yang dilihat itu bukan hasilnya, tapi seberapa kuat usahanya. Kaya kula lan panjenengan setiap hari bekerja di bidangnya masing-masing untuk mencari nafkah untuk keluarga.
Sing dinilai karo Allah itu mboten hasilnya. Bagi nek kerjanya sukses untuk duitnya akeh, ganjarannya luwih akeh, mboten. Tetapi usaha seberapa berat, seberapa sungguh-sungguh le usaha. Makanya diterangkan podo-podo sedekah sedekah kuli 100.000 karo sedekah 2 juta ku ganjarane ijek akeh sedekah kuli sing 100.000. Karena untuk mendapatkan uang 100.000 itu para pekerja kasar menghabiskan tenaga yang luar biasa, keringat yang bercucuran, otak yang terperas, banting tulang, peras keringat, memakan esok, mulai sore untuk duit 100.000. Tapi nek wong sugih itu 1 juta itu kecil. Nah ini Allah itu tidak melihat. Kados kemarin ini ketika kurban itu Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, yang butuh adalah takwanya. Jadi kalau perjuangan ini hikmah ya, pelebaran makna dari ayat udhina lil ladina wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ya. Maka dalam ayat lain ya, setelah turunkan ini itu ada ayat fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Ini nek dilihat secara dohir iki wah hilang padi kali ini. Nanti mana ini ngeten fa'idza laqitum lan nalikane ketemu sira kabeh alladzina ayu akhir kafaru kang kafir lagi mengucapkan kafir saja sudah bermasalah, tambah nek fardar berriqab maka putuskan lahir-lahir mereka. Tetapi kita harus melihat tidak secara teks tapi dari konteksnya, dari asbab nuzulnya. Maka agama Islam itu tidak agama amu-amuan ya. Jadi tahu prosedur atau SOP, standar operasional itu ujung-ujung kok perlu diketok dulu ya ada SOP-nya. Semisal ketika terjadi perang Badar, ini kan ayat ini kan berhubungan kalian perang Badar. Kenapa orang-orang mukmin diizinkan perang Badar? Alasan satu, ini secara profesionalisme kerja, jumlahnya lumayan, manajemennya sudah tertata. Nabi sebagai pemimpin tertinggi, ini sekretaris bendahara sudah tersusun rapi. Berarti secara prosedur sudah siap. Yang ketiga, karena orang-orang kafir ini selalu menghantui, mengganggu keberadaan orang-orang mukmin sing otak ini Medina. Pernah penduduk Medina niku angon wedhus niku dirampas wedhuse karo gerombolannya Abu Sufyan dan kawan-kawan. Terus yang keempat, harta benda yang digawa Abu Sufyan didol nggone Sam sing melewati jalur Madinah itu adalah harta bendanya wong mukmin iki sing dirampas termasuk boneka Nabi Muhammad sing ditinggal niku. Dan mereka meninggalkan harta benda rumah, wis pokoknya butuh yang selamat. Itu kan mengambil haknya. Nah ini jadi ada SOP-nya. Itu. Jadi alasan kenapa Nabi ketika masih di Mekah, terus dizalimi oleh orang-orang kafir, tapi belum turun ayat untuk izin perang. Ya karena secara strategi belum kuat. Makanya kalau tertarik begini itu ketika ada pendapat, kalau termasuk lobby kepada militer, apa itu Bang Jenderal Purnawirawan Jenderal Prabowo itu kan memberikan kritik atas peringkat militer Indonesia yang nomor 15 mengalahkan Jerman. Menurut Suryo Prabowo, atas dasar apa kita bisa mengalahkan militer Jerman? Wong Jerman saja sudah berpengalaman perang secara konvensional, perang dunia 1, dunia 2. Kemudian di saat
perang itu Jerman itu produktif. Di saat perang itu setiap hari bisa menciptakan tank, menciptakan pesawat dan sebagainya. Nah, ini hubungannya tentang strategi, bahwa Nabi ketika diizinkan perang itu secara fisik sudah mampu. Nek belum mampu orang usah. Jadi ini hitung-hitungan secara rasio. Ketika Nabi pergi di Mekah, itu belum diizinkan perang karena jumlah sedikit, persenjataannya orang mumpuni, ya mesti kalah. Senajan Gusti Allah itu bisa-bisa saja, ya. Bisa-bisa saja cucuk langsung tulungi bisa. Tapi Allah menghendaki kerja secara profesional. Jadi termasuk bisa jadikan landasan. Ini kerja dunia profesional, dari guru yang profesional, dari pekerja yang profesional itu menang. Jadi sesuai dengan SOP. Kemudian, nah ini waqad fa'ala wa inna ma syuri'a ta'ala al-jihad fil waqtil alim. Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan jihad melawan orang-orang kafir di saat waktu yang tepat. Kata si cerita ini wow. Jadi pasukannya sudah mumpuni, persenjataannya sudah sudah banyak. Jadi wes siap. Terus li'annahum lama kanu bi Makkah kana al-musyrikuna aksar adad. Karena ketika orang-orang muslim bersama para sahabat dan juga Nabi berada di Mekah, jumlah orang muslim itu sangat banyak jumlahnya, dan orang-orang yang beriman itu minoritas. Falau amara al-muslimun wa hum aqallu minal ashri yuqatiluna al-baqi la syaqqa alaihim. Umpama Gusti Allah niku merintahke wong Islam nggih sing jumlahe tidak kurang lebih antara 10 pada waktu itu pertama kali ya, asal digunakan awal itu 10 kok dikon merangi penduduk sing wis menetap nggih. Penduduk sing wis menetap bolone akeh ya wis berpengalaman perang ya bunuh diri pada orang ini. Karena orang-orang Quraisy itu orang-orang yang berpengalaman perang. Orang Quraisy itu suku-sukunya banyak, terus dia terdidik dengan kerasnya padang pasir, maka dia itu orang-orang yang hebat, terkenal di dalam peperangan antar suku. Orang Quraisy itu idola. Tiba-tiba wong sing jumlahe 10 mau merangi wong sakane wong Mekah, malah ya langsung digulung isu-isu. Walihada lamma bay'a ahlu Yasrib layatal aqabah Rasulullah wa kanu nifan wa samanina qalu ya Rasulullah ala numilu ahli wahdi. Oleh karena itu suatu saat ketika Nabi niki dakwah kepada penduduk Yasrib sing pada waktu itu belum menjadi Madinah, namanya kan Yasrib. Orang-orang Yasrib itu kan wayah bulan Dzulhijjah mulai zaman jahiliyah itu kan memang tradisi wis haji sejak zaman jahiliyah. Mereka itu gawe tendo-tendo di luar kota Mekah, terus Kanjeng Nabi dakwah dan mereka menerima. Ketika dakwah mereka diterima, terus orang-orang Yasrib itu berjumlah kurang lebih 80 dari rombongan itu terus ngomong, "Bok, kan Kanjeng Nabi jenengan ini digolimi terus, jenengan dimusuhi terus, malam ini juga akan kami perangi penduduk Mekah." Nabi menjawab, jawaban Nabi itu jawabannya itu profesional. Orang yang terus ojo untuk kalah tidak seperti itu. Nabi bijak. Jawabannya Nabi ya, ini lampu biar saya tidak diperintahkan untuk itu. Jadi tidak tanpa mengurangi penghormatan kepada semangat orang Yasrib. Tidak, kita berjalan sesuai perintah Allah. Kalau diizinkan ya belum tenang. Wong pulau kadare wong monco kan berarti wong teko gitu, wong kemah.
Lek ape lawan searane wong Mekah, penduduk tetap mereka ya asli wong kono, penduduk pribumi, ya belum isu-isu meneh. Nah, maka ini bukti profesionalisme ya. Jadi ada batasan-batasan bahwa kita itu dilarang untuk menjatuhkan diri kita kepada kerusakan. Nah, ini harus nyontoh malah ya, wa akhraju an nabi min buyu min baini arhadihi wa habu bi qadrihi wa syardu ashabi shadda ramadan fa dhahaba minhum dhahaba ila habasa wa akharu ila al-madinah falamma istaqarru bil madinah wa anfaru rasulullah wa jadahu alaihi wa qamu bi nasri wa suratu bil islam wa mu'akilan al-huduna syara Allah ta'ala jihad al-adala. Baru setelah Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah, kemudian Nabi Muhammad berhasil menyatukan segala komponen-komponen penduduk Madinah dengan terkenal sebagai penduduk yang madani, wis tertata rapi, ya. Terus Nabi itu menjalin perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Terus kemudian perbekalan juga cukup, ya. Karena perang itu perlu perbekalan. Nah, menurut sebuah perempuan kita hanya mampu berperang itu 3 hari setengah saja ya. Nah, jadi hitungannya harus matang. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi internalnya dikuati dulu. Seperti cerita Salahuddin Al-Ayyubi, waktu itu kan Al-Ayyubi itu bertempat di sekitar Damaskus, sedangkan wilayah Yerusalem itu dikuasai oleh pasukan Salib. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ini menyatakan perang atas pasukan Salib, ini yang menguatkan internalnya dulu. Medianya adalah dengan jamaah subuh. Dakwahnya menyatukan umat ala Salahuddin itu jamaah subuh, anjang sana anjang sini, di memperkuat jamaah subuh. Nek wong Islam itu nek wis jamaah subuh rame koyo nek Jumatan, itu berarti kuat tenan. Tapi nek jamaah subuh loro telu papat Jose rasa mikir sing aneh. Jadi indikatornya itu seberapa kuat umat Islam nek cara Salahuddin itu. Salahuddin itu dilihat dari kekuatan jamaah subuhnya. Barang masjid-masjid itu wis rame, baru Salahuddin ini mempromosikan nih cara saya ini itu caleg apa nyalon itu silaturahim sana-sana. Ini apa menggalang kekuatan memerangi orang kafir itu silaturahim. Akhirnya setelah internalnya ini dikuati, termanage dengan baik, baru melangkah untuk mengusir pasukan Salib yang ada di Palestina, dan ternyata berhasil, alhamdulillah. Jadi ini artinya kulolan panjenengan itu dunia profesional. Kita lanjutkan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang beriman dan Kanjeng Nabi, mereka ini diusir dari rumah-rumah mereka tanpa hak. Mereka tidak membuat kesalahan apa-apa. Kesalahannya terhadap orang-orang kafir itu karena ia meyakini la ilaha illallah. Jadi maka cara kasarannya ya wis pas. Nek orang-orang kafir itu diperangi kalau orang Islam itu ya wis pas. Karena dia zalimnya luar biasa. Berapa saja. Nah, sahabat Nabi yang disiksa kados Bilal, Amr bin Yasir. Terus berapa saja sahabat Nabi yang dikerangkeng karena keluarganya karena dianggap menjadi aib setelah mengikuti dakwah Nabi. Terus berapa harta benda yang dirampas. Seorang dirampas itu Umar kok. Umar itu memang luar biasa. Di konco-koncone itu udah hijrah, niku udah delik-delik, wis pokoke nggo klambi sing dienggo iki penting selamat. Nek Umar itu mboten, dia itu mempunyai cara dengan karakternya dia sendiri. Ditoto pakaiannya, terus dibuka keluarganya di Suwarno, terus udah
preman Mekah nek panjen kowe preman tenan cegaten aku ngono. Aku kok bakal ngono. Sapa sing kepengin meninggalkan anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, tunggu saya di jalan sana ke rumah. Jadi memang dia itu mempunyai karisma. Makanya kita itu seringkali melihat orang-orang dengan karismatik yang luar biasa. Jadi tidak semua pimpinan itu mempunyai karismatik seperti Umar. Coba jenengan itu di dalam aksi demo gitu. Nah, itu ada salah satu tokoh itu saya begitu angkat mic dikatakan mundur maju itu karena karismatik. Nek cara diroyek kalah tenan kan gitu. Cara Umar itu dikeras pasti kalah, tapi karismatiknya ini. Jadi ketika dengan suaranya yang lantang, mungkin ngomong ini itu minder. Mungkin nek cara wong Jawa dan duwe penglipuran. Jadi duwe ribu. Jadi satu orang, tapi ini kan banyak terjadi di mana-mana. Bagaimana satu orang itu dengan kemampuannya itu bisa menghentikan massa sing tawuran. Satu orang ini dengan kemampuan gertakannya, dengan getaran suaranya ini, wong tukaran ini mandek karena disendang. Padahal secara logika dikeroyok seakan-akan mati. Tapi inilah karismatik yang Allah berikan kepada sahabat Umar. Delalai ya ngomong tuh Allah jatuh aja. Masa dia jadi orang Umar. Jadi ewok gitu. Ayatul Rabbunallah. Mereka dikeluarkan karena mereka sepakat dan meyakini mengatakan Rabbunallah. Jadi bukan karena sebuah kejahatan. Biasanya orang diusir dari negaranya itu kan karena kejahatan, karena kriminal. Tapi Nabi, para sahabat dan orang-orang yang beriman, mereka diusir dari negaranya karena meneguhkan keimanan dalam hatinya. Subhanallah. Walau ladaqullahi nasa, walau ladaqullahi lan lamun ora ana penolak Allah anasa ing manusa. Ba'dahum ing sebagian bibadin lawan sebagian lahu dimat ikhtir runtuh apa suami tempat-tempat ngibadahe wong rohib atau pendeta-pendeta wa biyahunan gereja wa sholawatun lan al-kanais. Kanais itu berarti apa itu kata gini Eropa itu jenisnya apa ya? Sebenarnya bangunan kuno apa yang mencakup ini itu kan itu. Jadi kan ada semacam kuil gitu loh orang India, tapi orang Timur Tengah itu buat kuil. Ini bukan. Saya terkenal di Eropa itu kan kesatria Templar itu. Kesatria Templar itu kan orang-orang militan yang Nasrani yang terlatih dilatih di tempat-tempat tersebut. Yang biasanya saya tahu dulu office itu pasukan Templar yang berikan ke salibe, terus nganggo topi besi, terus ono flag BT. Itu kan pasukan elit orang-orang Eropa. Itu musuh bebuyutannya pasukan Janisari. Nah, pasukan Janisari itu pasukan elit Turki Ottoman. Nah, itu pasukan elit bicara jadi saya Pasus. Jadi mulai zaman dulu itu sudah ada model-model seperti itu, pasukan elit. Jadi maksudnya kita umpama orang kasih sayang dari Allah untuk melerai menaruh rasa kasih sayang terhadap manusia antara manusia satu dengan yang lainnya, niki nanti akan terjadi pengrusakan yang luar biasa. Gereja-gereja yang bakal dirusak, terus kanais itu berarti tempat untuk ibadahnya orang Majusi. Kuil-kuil tapi di sana ada bara api terus disembah-sembah. Kemudian juga tempat-tempat rahib-rahib Yahudi, tempat-tempat orang-orang Yahudi beribadah. Nah, karena masih ada kasih sayang dari Allah, bisa dialang-alangi, Allah masih menutupi air antara satu dengan yang lainnya, akhirnya masih terjadi perdamaian kata saat ini. Alhamdulillah. Niki karena kasih
sayangnya Allah sebenarnya, bukan karena usaha manusia. Karena Allah sudah mencabut kasih sayangnya, akhirnya antara satu dengan yang lainnya saling curiga, saling bermusuhan, saling berselisih, akhirnya perang yang tidak ada ujungnya. Itu coba kita baca tafsirannya. Suami itu apa sih? Ya al-ma'abidu as-sighar lil-ruhban, tempat ibadah yang kecil yang khusus bagi pendeta. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abdul Aliyah wa Ikrimah wa Dhuhaq wa ghairuhum. Hiya ma'abidus sabiin. Suami itu tempat ibadah wong Majusi. Sekarang biyaun, apa yang dimaksud biyaun? Wahya awsa'u minha. Biyaun itu lebih luas daripada suami. Wa aksaru abidina fiyya, dan lebih banyak orang-orang yang beribadah di sana daripada yang suami. Annaha kana isil Yahud, dia adalah tempat beribadahnya orang Yahudi. Wa sholawatul as-sholawat al-kanais, bangunan untuk sembahyang. Dari kata-kata sembahyang itu masih umum. Agama-agama yang lain juga sembahyang. Maka bagi kita itu mengucapkannya dengan kata-kata sholat. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat hadza taraqqa minal aqal. Urutan-urutan ini adalah urutan dari minimal menuju maksimal. Minimal apa maksudnya? Dari suami ini kan boleh Majusi, kedua terus gereja boleh Nasrani, ketiga terus tempat ibadah orang Yahudi, yang keempat itu masjid. Ini maksudnya tangga. Ini tempat ibadah orang-orang Majusi itu lebih sedikit mengucapkan kalimat Allah, maka malah tidak ada. Terus nenggone gerejone orang-orang Nasrani itu ada penyebutan asma Allah, itu ada, dan juga ada sebagian ajaran-ajaran, cerita-cerita di dalam kitab Perjanjian Lama itu yang ceritanya hampir sama dengan ceritanya orang-orang musyrik, seperti cerita tentang Nabi Musa, termasuk cerita tentang Nabi Daud, Sulaiman dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang ketiga, itu tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ini penyebutan asma Allah itu lebih banyak daripada gereja dan daripada penggene tempat ibadah orang Majusi. Terus tingkatan yang keempat ini masjid. Nah, masjid jelas. Masjid itu hanya mengucapkan kalimat Allah dan tidak ada kalimat-kalimat kekufuran. Karena boleh ibadah Yahudi, boleh ibadah Nasrani, itu meskipun ada kalimat-kalimat Allah disebutkan, tapi juga bercampur dengan ribuan kekufuran dan ribuan kekafiran. Itu kenapa diurutkan? Ini pendapatnya Mimbalil ulama. Inna Allaha laqawiyyun aziz, wasofa nafsahu bil quwwati wal izzati, bi quwwatihi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ayat ini maksudnya Allah memberikan sifat terhadap zatnya dengan maha kuat dan maha mulia. Allah mampu menciptakan segala sesuatu, dan Allah memberikan batasan-batasan, memberikan takdir kepada segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sesuatu itu diberi batasan-batasannya. Artinya ini nanti mempunyai karakter yang demikian, akan hidup secara dalam tempo yang demikian, akan meninggal dunia dengan keadaan yang demikian. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maksudnya itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah luput dari pantauan, dari pengawasan, dan dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari ayat Innallaha laqawiyyun aziz.
Wa bi'izzatihi la yakunu qahirun. Allah dengan kemuliaannya tidak akan ada pernah satupun orang yang menandinginya. Wala yakrihu ghalibun bi kulli syai' dalilun bi dalilihi faqirun ilaihi. Allah tidak akan ada yang mampu yang mengalahkannya. Segala sesuatu akan menjadi hina dan akan menjadi butuh dengan rahmat dan cinta kasihnya Allah. Wa man kana al-qawiyul aziz nasirahu fa huwal maqsur wa aduhu al-maqhur. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya yang teguh dengan keimanannya. Ketika pertolongan Allah sudah datang, maka tidak ada mampu yang mengalahkannya. Nek Allah niku badhe nulungi kaulane, ape ngowahi rezeki maring kaulane, ape ngowahi tombo maring kaulane, ora ono sing bakal iso ngalang-alangi. Begitu juga Gusti Allah niku nek bakal paring siksa maring kaulane, bakal paring musibah maring kaulane, nggih, maka tidak ada satupun yang mampu menghalang-halanginya. Maksudnya kita lanjutkan. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Qala Ibn Abi Hatim berpendapat tentang ayat ini, memberikan penjelasan maksudnya ayat ini itu piye to. Hadatsana Abi, hadatsana Abu Rabi Az-Zuhri, hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad qala fi ma nuzilat hadhihi ayat. Jadi alladzina imakannahum fil ardi ilahi fa'akhrajna min diyarina bighairi haqqin illa an qalu rabbuna Allah summa butina fil ardi fa'aqamna shalah wa atina zakah wa amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkar. Maksudnya setelah orang-orang kafir niki mengusir, mengeluarkan nabi, para sahabat dan orang-orang yang beriman dari tanah kelahirannya dengan tanpa hak, dengan tanpa kesalahan apapun, yang dianggap kesalahan oleh orang-orang kafir hanya karena keteguhan iman mereka, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dimanggut ke nggone di kota Madinah, nggone niku luwih subur, luwih adem. Makanya ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat begitu sampai di Madinah, satu minggu berikutnya itu waktu flu. Cara sakit diarani Omikron. Padahal kenyataannya itu karena pergantian cuaca. Biyen nang Mekah itu kan panas tuandus, suasana kering. Ketika pindah nang Madinah itu kan semakin ke utara, semakin sejuk. Nek Mekah itu kan semakin ke barat, semakin ke bawah dari peta. Nek Madinah itu semakin ke atas itu semakin lembab, dingin, ya, udaranya lebih dingin, dan itu flu, watuk, pilek, dan menyesuaikan dengan keadaan. Nah, itu. Ini adalah anugerah. Ya. Kemudian mereka diijoli karena Allah sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Madinah menjadi negara yang subur. Ya. Pasarnya menjadi pasar sing makmur, karena sebelum perpindahan orang-orang muhajirin, pasar nggone Madinah itu dikuasai wong Yahudi kabeh. Bakul kabeh sing modali kabeh wong Yahudi kabeh. Tapi setelah orang-orang muhajirin yang basicnya memang pedagang ulung, cara orang Indonesia itu yang padah, pinter dagang, itu mampu mengalahkan orang-orang Yahudi. Tengkulah besar sing biyen itu dikuasai oleh Yahudi, saiki dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman. Iya juga pemain-pemain lama. Cara pedagang itu pemain lama, harus pengalaman pasar.
Segenarga. Bahkan yang lebih hebat itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu wong sing sugih, ahli bisnis ketika datang ke Madinah niku mboten nggawa apa-apa bias. Bahkan ana sing sakake terus diomong, "Man, Abdurrahman, aku nyawang kowe kok sakake. Biyen ngono kowe badane mirang-mirang, saiki nang kene blas gak duwe apa-apa. Saiki ngene. Jadi karena kamu sudah dipersaudarakan dengan saya, iki ngene. Aku duwe tanah 4 hektar. Sing 2 hektar kanggo aku, 2 hektar kanggo kowe. Aku duwe jaran 4, 4 kanggo kowe, 4 kanggo aku. Aku duwe bojo 4, sing 4 kanggo kowe. Abdurrahman bin Auf tidak. Saya sejak kecil tidak terbiasa menjadi beban bagi orang lain. Ngene ae. Aku silai duit tak gawe modal usaha. Akhirnya nilai duit di dalam modal usaha langsung sukses dan bisa menguasai pasar. Alhamdulillah. Di pasar-pasar Madinah itu sing biyen isine wong Yahudi, saiki ne bola dagangannya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Umar itu dagang. Banyak pedagang-pedagang dari Mekah. Nek wong Madinah niku basicnya tani itu ya kayak wong Indonesia nih. Bibitnya dari larang, pupuknya larang, menewekan yang murah. Bulan balik, sing untung bisa beli bakule, sing menguasai pasar sambil beli bakule. Lalu itu dikuasai orang-orang Yahudi. Sekarang setelah ada campur tangan dari pengusaha-pengusaha dan para sahabat, akhirnya harga itu stabil. Minyak goreng ya gampang orang kayak saya ini angin karuan karena pasar ini dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Jadi setelah dikuasai orang-orang yang beriman menjadi harga yang stabil, orang dimain-mainnya. Ini salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman setelah mereka pindah ke Madinah. Jadi pada untungnya wong muhajirin ya untung manggon nang Madinah. Lah orang-orang Ansor ya untung karena dengan kehadiran campur tangan para pengusaha-pengusaha Mekah, pasar menjadi stabil, harga tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah. Maka penting bagi generasi-generasi muslim ini menjadi saudagar biar bisa menghiasi atau ikut campur dalam mensejahterakan hidup rakyat. Alladzina makkannahum fil ardi. Al-ayat qala innaha laysat 'alal wali wahdahu walakinnaha 'alal wali wal wali 'alaihi. Iki maksudnya kan. Ayat ini menegaskan bahwa wali penguasa itu mempunyai hak, rakyat juga mempunyai hak. Alladzina makkannahum fil ardi. Sudah bisa. Ini baru mau bahas tentang tata pemerintahan ala masyarakat Madinah. Tapi waktunya sudah habis. Kita langsung tarik kesimpulan saja. Pertama, udina lil ladzina yuqataluna. Bahwa ayat udina lil ladzina yuqataluna ini adalah ayat yang pertama kali perintah perang kepada kaum muslimin yang melatar belakangi izin untuk melakukan perang Badar. Terus kesimpulan dari hikmah dari ayat ini bahwa kita itu di dalam bekerja, di dalam berprofesi apa saja harus profesional. Sebagaimana Allah memerintahkan seumpamanya Allah ini menangke wong Islam tanpa perang itu bisa saja, tapi kenapa disuruh jihad? Karena agar ada perjuangannya. Terus kesimpulan yang ketiga, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayaqulu rabbuna Allah. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa izin diberikan perang itu tidak datang begitu saja, ada sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah karena orang-orang mukmin dan nabi ini diusir, dikeluarkan dari tanah kelahiran mereka, harta bendanya dirampas, sebagian dari mereka dibunuh dan sebagian besar mereka dizalimi. Oleh karena itu Allah memberikan izin.
Kemudian walaula taqullahu nasa ba'dhum bi ba'dhin laqibat suwam wa biya wa sallallahu masajid yudhkar fi asmillah, bahwa seumpama tidak ada kasih sayang dari Allah, maka dunia ini akan rusak menjadi hukum riba. Yang kuat akan melumat yang lemah. Oleh karena itu, dengan adanya kasih sayang Allah, maka dunia sampai sekarang masih harmoni, masih ketep, masih damai. Ini bukan karena usaha manusia, tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bahwa masjid adalah satu-satunya tempat ibadah yang paling banyak disebutkan asma Allah dan sepi, tidak ada unsur-unsur kekufuran atau kezaliman. Maka fungsi masjid harus dikembalikan seperti itu. Terus yang keenam, alladzina makanau fil ardi, bahwa dengan para sahabat ini mengikuti perintah Allah untuk hijrah di Madinah, maka Allah berikan anugerah berkah di dalam keluarganya, berkah rezekinya, dan berkah kehidupannya. Oleh karena itu, keluarga panjenengan harus yakin di dalam kita taat dengan perintah Allah, pasti akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Segala kekhilafan dan kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan